Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulas, bukan membahas ya, tapi mengulas permasalahan judul usulan penelitian. Ada beberapa yang akan kita ulas, khususnya bahasan tentang manajemen. Usulan penelitian yang pertama dikatakan bahwa boleh nggak saya ambil judul pengaruh disiplin terhadap motivasi? Sebenarnya bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi kalau kita lihat di sini pasti akan selalu tanyakan dulu apa permasalahan pokoknya. Kalau permasalahan pokoknya ada motivasi, bolehlah itu motivasi. Tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa penelitian itu tidak hanya sekedar teoritis, pernah ada yang nulis dan seterusnya, tetapi penalaran logis menjadi penting, rasionalisme, sehingga kita bisa memahami keterkaitan sesuatu logis atau enggak melalui penalaran logis. Kalau ditanyakan pengaruh disiplin terhadap motivasi, pertanyaannya lebih tepat disiplin akan mempengaruhi motivasi seseorang atau orang yang termotivasi atau memiliki motivasi akan cenderung berusaha untuk disiplin. Orang yang punya motif akan cenderung disiplin. Tetapi ketika orang yang disiplin belum tentu punya motivasi. Kenapa? Disiplin. Kalau ukurannya misalnya saya datang tepat waktu, pagi datang, pulang sampai waktunya pulang kerja. Tapi apakah di dalamnya ketika saya kerja saya punya semangat untuk kerja? Nah, logika itu yang penting, sehingga kalau pengaruh disiplin terhadap motivasi akan lebih tepat jika dibalik, pengaruh motivasi terhadap disiplin. Nah, kenapa ini penting? Logika penting karena apa? Ketika tidak ada penelitian berikutnya yang menggunakan logika terus-terusan pengaruh disiplin terhadap motivasi, maka penelitiannya semakin banyak sehingga yang lebih banyak nanti disiplin terhadap motivasi. Yang benar, yang sesuai logika, motivasi terhadap disiplin lama-lama hilang, sehingga kebenaran justru akan tertutup oleh yang kurang tepat. Oleh karena itu, jawaban dari pertanyaan ini adalah variabelnya dibalik, yaitu pengaruh motivasi terhadap disiplin. Pengambilan keputusannya pakailah logika. Ini judul yang pertama. Ini pertanyaan yang kedua. Judulnya pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini, sebenarnya pasti ditanyakan yang seperti judul-judul yang lain. Apa permasalahannya? Taruhlah tidak bermasalah dengan hal itu. Harus dipahami bahwa penelitian itu di samping penalaran logis, rasionalisme, juga empirisisme, yang lebih tepat lagi kalau penelitian itu sebenarnya memiliki dua hal pendekatan. Satu, logical thinking, penalaran logis, dan theoretical thinking, pemikiran teoritis. Nah, untuk menjawab usulan penelitian dengan judul pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas, kita pakai theoretical thinking, pemikiran teoritis. Inilah perlunya teoritis. Nah, kalau kita lihat secara teoritis, ini relationship marketing terhadap loyalitas. Kita harus paham dulu apa itu relationship marketing.
Relationship marketing itu nama lain dari program loyalitas, yaitu dimulai dari penciptaan nilai sampai kepada loyalitas. Sehingga kalau melihat judulnya, relationship itu dalam satu kelompok, loyalitas itu bagian dari kelompok. Sehingga kurang pas jika dijadikan judul. Ini kasus yang sama, misalnya kita ngomong pengaruh bauran pemasaran terhadap promosi. Promosi itu bagian dari bauran pemasaran, sehingga tidak tepat kalau dia menjadi penyebab promosi, karena promosi ya bagian dari bauran pemasaran. Pertanyaan berikutnya, yang ketiga, kalau yang pertama kita ada ulasan tentang judul di manajemen SDM, yang kedua di manajemen pemasaran, yang ketiga ini manajemen keuangan kebetulan. Boleh nggak saya meneliti tentang pengaruh modal kerja dan rasio keuangan terhadap profitabilitas? Ini yang banyak terjadi di manajemen keuangan. Seringkali kita meneliti itu dasarnya adalah ketika ditanya kenapa meneliti tentang ini, banyak jawaban yang hanya mengatakan bahwa karena saya ingin mengujinya. Iya, penelitian ini karena pengaruh nanti ujungnya menguji. Itu bukan jawaban. Karena saya melihat judul yang sudah ada. Penelitian bukan dari judul, dari permasalahan. Ada enggak masalah profitabilitas di objek yang kita teliti? Kalau melihat pertanyaan ini, sebenarnya taruhlah permasalahan sudah tepat, tetapi yang perlu ditanyakan adalah, nih, kita lihat lagi judulnya, pengaruh modal kerja dan rasio keuangan terhadap profitabilitas. Dependennya profitabilitas, independennya salah satunya adalah rasio keuangan. Pertanyaannya, profitabilitas itu bagian dari rasio keuangan bukan? Ini kasusnya sama dengan yang tadi, yang di bahasan pemasaran. Karena apa? Rasio keuangan ya ada likuiditas, ada leverage, ada profitabilitas, ada solvabilitas. Sehingga kurang pas ketika judulnya adalah rasio keuangan. Nah, di bidang keuangan kebetulan ada satu pertanyaan yang berikutnya. Boleh enggak ketika judul saya pengaruh profitabilitas, likuiditas, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kembali lagi, bukan masalah boleh atau tidak boleh. Benar nggak ada permasalahan waktu penyampaian laporan keuangan? Ketika memang benar permasalahannya ada di situ, untuk permasalahan pokoknya sudah tepat. Untuk faktor-faktor yang lainnya harus ditelaah lebih lanjut. Benarkah faktor-faktor yang diteliti itu merupakan faktor yang punya tendensi kuat bahwa dia sebagai faktor potensial utama? Kalau itu sudah terpenuhi, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan? Kenapa? Profitabilitas itu skalanya rasio, pasti. Likuiditas sama, struktur modal sama, ukuran perusahaan demikian juga, datanya data-data rasio. Tapi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, datanya berupa apa? Untuk mendapatkan data itu jawabannya seperti apa? Nilainya diukur berdasarkan apa? Kalau hanya tepat atau tidak tepat
tepat waktu penyampaian, berarti skalanya tidak skala rasio, skala non parametrik. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah nanti analisisnya pakai apa? Mungkin kalau sudah jelas pengukuran variabelnya, maka silahkan, asalkan memang sudah berkembangkan, data bisa diperoleh, datanya sudah siap. Kalau waktu penyampaian laporan keuangan itu dikatakan bahwa tepat dengan tidak tepat, artinya skalanya skala nominal, maka tidak boleh pakai regresi. Kalau toh pakai regresi, itu maksa, atau kalau enggak, kalau di SPSS ada regresi nominal. Ya sebenarnya itu bukan regresi, cuma ditaruh di sana karena kebanyakan orang menganggapnya bahwa harus pakai regresi. Sebenarnya enggak. Yang perlu adalah bahwa nanti analisisnya pakai yang non parametrik ketika variabel dependennya variabel non parametrik tipe nominal atau ordinal. Itu yang jelas. Oke, kita sudah mengulas tentang 4 usulan penelitian, judulnya khususnya itu tentang SDM, pemasaran, keuangan, dan keuangan. Nah, itu yang bisa kita ulas untuk saat ini. Nanti jika ada pertanyaan lagi, akan kita ulas pada kesempatan yang lain. Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.